Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel atau disingkat menjadi SPLDF dengan metode determinan. Jadi ini masih dalam kaitannya dengan matrik ya. Nah, indikator yang harus dicapai itu ada 3. Yang pertama, peserta didik dapat menyajikan SPLDF dalam bentuk matrik. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menentukan determinan matrik berordo 2x2 dan 3x3 dari SPLDF yang telah dirubah ke dalam bentuk matrik. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan masalah SPLDV dengan metode determinan. Langsung saja kita masuk ke materinya. Sebelum ke contoh soal atau ke aplikasi contoh soalnya, Ibu akan memperlihatkan langkah-langkah penyelesaian SPLDV dengan metode determinan. Nah, yang pertama itu mengubah bentuk SPLDV menjadi suatu matrik. Kemudian yang kedua, menentukan determinan yang memiliki koefisien X dan Y dari suatu SPLDV. Kemudian yang ketiga, menentukan determinan matrik yang memiliki koefisien X. Kemudian yang keempat, menentukan determinan matrik yang memiliki koefisien Y. Yang kelima, menentukan nilai X dan Y-nya. Ini aplikasinya langsung saja saya ambil ke contoh ya. Nah, ini bentuk SPLDV-nya ya, bahwa ada misalnya AX plus AY. Nah, di sini ada A11, berarti itu merupakan matriks dari baris pertama, kolom pertama, kemudian A12 itu maksudnya adalah anggota matriks baris pertama, kolom kedua, kemudian A21 maksudnya anggota matriks baris kedua, kolom pertama, kemudian A22 berarti anggota matriks kolom baris kedua, kolom kedua ya. Kemudian contoh SPLDV-nya, misalnya saya ambil ada sebuah SPLDV yaitu 2X plus 5Y sama dengan 10. Kemudian yang kedua, 3X plus 6Y sama dengan 12. Nah, di sini kita harus menentukannya itu dari sebuah sistem persamaan linear ya, bukan hanya sebuah persamaan linear, tapi harus sistem persamaan linear dua variabel. Jadi minimal ada 2 persamaan linear ya. Ini yang pertama adalah 2X plus 5Y sama dengan 10, yang kedua adalah 3X plus 6Y sama dengan 12. Nah, SPLDV ini akan kita rubah bentuknya menjadi suatu matrik. Seperti apa? Kita akan lihat. Nah, ini perubahannya ya. Yang pertama ini ya, yang sebelah kiri itu adalah suatu sistem persamaan linear, kemudian diubah ke dalam bentuk matrik yang hasilnya adalah 2, 5, 3, 6 sama dengan 10, 12 gitu ya. Kemudian lanjut itu mencari determinan utama matrik dari koefisien X dan Y. Dari contoh tadi ya, jadi contoh yang tadi nanti kita akan mencari determinan utamanya. Determinan utamanya harus diingat bahwa A11, A12, A21, A22. Ini nanti adalah ini baris pertama, kolom pertama akan kita kalikan dengan baris kedua, kolom kedua, kemudian dikurangkan dengan baris pertama, kolom kedua dikali dengan baris kedua, kolom pertama ya, seperti itu. Langsung saja kita lihat contohnya. Tadi masih ya sama matrik dari 2, 5, 3, 6 itu kita punya determinannya adalah min 3 ya. Kemudian langsung kita cari determinan variabel X atau dx-nya.
Nah ini ya, determinan variabel X atau dx yaitu determinan yang diperoleh dengan mengganti koefisien variabel X dari determinan utama dengan bilangan-bilangan di ruas kanan. Contohnya misalnya, langsung saja ke contoh, kita misalnya masih ambil matrik yang tadi yaitu 2, 5, 3, 6 sama dengan 10, 12. Nah hasilnya adalah, dx-nya adalah, nah ini perhatikan. Yang lihat pada dx-nya ini rumusnya itu yaitu B1, B2, A12, A22. Berarti yang kita ambil adalah yang dari matrik berordo 2 kali 1 ini ya. Jadi B1, B2 itu dari sini ya, dari 10, 12 itu B1, B2, kemudian A12, A22 berarti menyatakan bahwa yang diambil adalah baris pertama kolom kedua dan baris kedua kolom kedua yaitu 5, 6. Ini ya. Ini kita cari determinannya. Mencarinya sama seperti yang tadi, yaitu 10 kali 6, kemudian 5 kali 12, kemudian dikurangkan. Hasilnya adalah 0. Berarti kita dapat determinan X-nya itu adalah, atau dx-nya itu adalah 0. Kemudian langsung kita cari untuk yang determinan untuk variabel Y atau dy-nya. Nah, dy-nya itu adalah determinan yang diperoleh dengan mengganti koefisien variabel Y dari determinan utama dengan bilangan-bilangan di ruas kiri. Nah ini yang y-nya itu diganti. Tadi kan x-nya yang diganti ya. Sekarang y-nya yang diganti menjadi B1 dan B2. Nah jadi nanti yang diambil anggotanya adalah anggota baris pertama kolom pertama dan anggota baris kedua kolom pertama. Itu ya. Langsung aja kita ambil contohnya. Contohnya masih sama yang tadi, matrik yang tadi. Nah ini, jadi kita dapatkan dy-nya itu adalah 2 kali 12 dikurangi 10 kali 3. Hasilnya adalah min 6 ya, itu. Maka setelah dx dan dy kemudian determinan utamanya itu sudah kita dapatkan, kita bisa mencari nilai x dan y-nya ya. Nah ini bagaimana ya, mencari x-nya itu adalah dx dibagi d. Jadi dx tadi, nilai dx-nya dibagi dengan determinan utama, kemudian y-nya itu sama dengan dy dibagi d. Langsung ambil contohnya di sini. Nah, mencari nilai x dan y dari contoh yang tadi ya, bahwa kita tahu bahwa dx itu adalah 0, d-nya adalah min 3 ya, maka x-nya didapat adalah 0. Kemudian y-nya, dy tadi min 6, kemudian d-nya itu adalah min 3, sehingga y-nya adalah 2. Jadi nilai x dan y-nya adalah 0,2. Nah, supaya lebih jelasnya lagi, kalian bisa ini ya, kalian bisa lihat atau mengerjakan latihan soalnya di sini ya. Yang pertama ini langsung seperti tadi contoh saya. Kemudian yang kedua, ini masih dalam bentuk soal cerita. Jadi nanti kalian ubah dulu soal ceritanya ke dalam bentuk persamaan linear, kemudian dijadikan sistem persamaan linear, kemudian baru bisa dicari determinannya. Oke, itu saja materi dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan langsung saja kirim ke aplikasi psikologi kalian masing-masing. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.